Dia yang muncul dari padang gurun, Dia agung mulia. Di dalam kasih Tuhan yang ajaib, saya akan menyampaikan pembukaan rahasia firman Tuhan yang harus kita ketahui, dan saya memberi tema ketentuan hari perkawinan anak domba. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada anak-anak terang, Tuhan itu tidak datang seperti pencuri. Jadi kepada anak-anak terang, kepada orang-orang yang dikasihinya, yang disebut mempelai, itu Tuhan tidak datang seperti pencuri. Yuk kita akan baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-1 sampai ke-4. Saya akan bacakan sendiri. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Saudara, kepada kita semua, orang-orang yang hidup di dalam terang, yang diproyeksikan oleh Tuhan, kalau bisa ya harpazo, atau minimal itu diungsikan kepada saudara, maka Tuhan itu tidak akan datang seperti pencuri. Artinya apa, saudaraku? Artinya Tuhan mempelai pria itu pasti berani memberi kepastian waktu setelah memang benar-benar siap. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu akan memberi kepastian waktu setelah benar-benar semuanya siap. Dan ini artinya juga ketika Tuhan Yesus Kristus datang kepada orang-orang yang dikasihinya tadi, Tuhan tidak akan merusak kemah kediaman. Kalau pencuri kan datang untuk merusak rumah kediaman. Itu artinya apa, saudaraku? Kemah kediaman itu di dalam arti yang paling kecil ini badan kita. Jadi saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu Tuhan tidak seperti pencuri yang merusak kemah kediaman, tetapi kemah kediaman badan kita ini yang merupakan bait suci ini akan diangkat, akan disempurnakan. Ini saudaraku. Nah, kalau pencuri datang untuk mencuri, merusak kemah kediaman, tetapi kalau Tuhan datang untuk memperbaiki kemah kediaman Roh Kudus tubuhmu, supaya tubuhmu nanti kedapatan sempurna, tak bercelah, dan diangkat harpazo. Kalau rohani saudara mencapai ruang Maha Kudus, kalau rohani saudara mencapai ruang kudus, nanti minimal saudara diungsikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkawinan anak domba ini identik dengan kedatangan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria surga yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Jadi perkawinan anak domba ini memang identik dan sama dengan saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus itu juga sama dengan saat perkawinan anak domba itu tiba. Bisa saudara baca di dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Saudara, namanya pesta perkawinan atau pernikahan itu tentunya mengenai waktunya kapan
memang pasti ditetapkan dan ditentukan, ya saudaraku. Jadi nggak ada orang mau menyelenggarakan pesta pernikahan, pesta perkawinan, tetapi ngambang, saudaraku, tidak diberi kepastian, itu nggak ada. Ya, pihak wanita tentu tidak mau dibegitukan, saudaraku. Nah, ketika rahasia ini diungkapkan, saudara nanti akan mendapat panduan. Jadi namanya pesta perkawinan yang manusia saja, saudaraku, itu pasti ditentukan kapan waktunya, kapan tempatnya. Saudara, ketika penetapan waktu itu mulai dicanangkan, dipublikasikan, tentulah bukan waktu yang begitu jauh, ya saudara. Misalkan mau menikahkan seorang anak atau mungkin keponakan, saudaraku, merencanakan pernikahan, menetapkan hari itu tentunya bukan ditetapkan di dalam jangka waktu yang lama. Misalkan 30 tahun lagi kamu menikah dengan si A dengan si B, atau mungkin 15 tahun lagi ya kamu menikah, harinya ini, atau ditentukan lagi 5 tahun, saudaraku. Itu kelamaan, saudaraku, terlalu menggantung, saudaraku. Dan yang demikian biasanya nanti kemudian meleset. Dan kitab Wahyu itu secara cermat memberikan arahan kepada saudara bahwa nanti ketika perjamuan kawin anak domba itu Tuhan memberitahukannya di Wahyu pasal yang ke-10. Saat ini belum, saudara. Jadi saat ini belum diberitakan kapan waktu perkawinan anak domba itu tiba. Tetapi nanti ketika kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4 itu digenapi, maka nanti akan diumumkan kapan hari Harpaso, kapan hari pengungsian, kapan masa antikris itu tiba. Yang mengumumkan siapa? Malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal yang ke-10. Saudara, kalau waktu Harpaso itu sudah diberitakan, kalau hari pengungsian itu sudah dicanangkan, kalau saat antikris itu sudah diberitahukan, maka saudaraku, otomatis pernikahan anak domba atau kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu sudah akan diketahui. Saudara, jadi ini rahasia. Tuhan tidak akan pernah melanggar janji-janjinya. Ketika di dalam tubuh jasmani, Tuhan ditanya, Tuhan, kapankah engkau akan datang? Mengenai hari, waktu, engkau tidak perlu tahu. Ketika Tuhan dalam tubuh kebangkitan, nah Tuhan sebetulnya sudah ngerti itu, tapi tetap tidak menjawab. Mengenai kairos, itu kamu tidak perlu tahu, saudara, tetapi engkau akan menerima kuasa. Lah, kuasa ini wujudnya apa nanti? Ketika nanti hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai ketujuh bintang itu diutus, ketika malaikat sang surya, malaikat yang berwajah matahari itu nanti ditetapkan oleh Tuhan, pada saat itu engkau akan menerima kuasa. Dan saat penyelamatan, saat Harpaso, saat pengungsian, saat masa antikris tiba, itu yang diberitahukan, saudaraku. Nah, tetapi sekaligus kalau hari pengungsian itu diberitahukan, hari Harpaso itu diberitahukan, saudaraku, itu otomatis orang mengerti juga kapan saat pernikahan anak domba itu terjadi. Karena Alkitab menulis setelah terjadi Harpaso, setelah terjadi pengungsian, itu tidak akan lama lagi. Alkitab menulis beberapa kali. Ditulis 1260 hari. Ditulis sebagai 1 masa, 2 masa, dan setengah masa.
Itu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudaraku, jadi kalau hari penyelamatan itu sudah diumumkan oleh malaikat sang surya, malaikat yang berwajah matahari. Jadi ibaratnya gitu ya saudaraku, ini saat pertunangan itu belum nikah, tapi kalau pertunangan itu sudah terjadi ya saudaraku, itu saat pernikahan itu biasanya sudah nggak jauh lagi. Nah saudaraku harus paham, jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau penetapan masa perjamuan malam kawin anak domba itu bukan di waktu yang begitu lama masa lalu, tidak saudaraku, tidak 30 tahun yang lalu, tidak, nanti akan keliru saudaraku, tidak 15 tahun yang lalu, tidak saudaraku, tetapi Alkitab memberikan satu panduan yang nyata di dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4 itu. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4 itu terjadi sesaat sebelum hari Paskah. Saudaraku, jadi ini gambaran juga kalau pernikahan anak domba itu nanti akan diberitakan. Nanti saudaraku, saat pengungsian itu akan diberitakan tepatnya. Dan kalau saat pengungsian, saat hari Paskah itu diberitakan, itu otomatis saat pernikahan anak domba juga sudah diketahui. Saudara, jadi saya ulangi ya, ketika penetapan waktu itu dipublikasikan, tentulah bukan memakan waktu yang begitu jauh, misalnya 30 tahun, 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun. Alkitab mencatat 3,5 tahun lebih sedikit. Nah itu Wahyu pasal 10. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu kalau tentang ciri-ciri kedekatan dari saat kedatangan atau pernikahan anak domba itu, atau saat kita masuk di dalam 7 tahun terakhir masa kesukaran besar, itu memang ada ciri-ciri yang bisa diketahui oleh banyak orang. Tetapi mengenai hari penyelamatan itu nanti di Wahyu 10 baru dikatakan. Dengan sumpah itu nanti saudaraku mengatakannya. Saudara, kalau kita masuk di 7 tahun terakhir, kita hanya akan tahu tanda-tandanya. Tetapi kita tidak akan tahu hari pernikahan anak domba, kita tidak akan tahu. Kita hanya akan tahu tanda-tandanya. Yang pertama, misalkan ini, tampilnya pelayanan Tuhan Yesus sebagai imam besar yang memimpin sendiri kegerakan kitab Wahyu. Jadi kegerakan kitab Wahyu itu yang memimpin Tuhan Yesus. Dari jarak jauh, melintasi tembok-tembok begini ini, saya bisa menggembalakan orang dengan firman. Sistem penggembalaan Tuhan Yesus juga begitu. Saudaraku, Tuhan Yesus itu berada di Timur Tengah, tetapi menggembalakan orang di seluruh bumi. Saudaraku, ini penggembalaan malaikat. Nah, di akhir zaman sistem penggembalaan Tuhan Yesus ini akan diterapkan lagi. Dan itu nanti akan bisa menyucikan, mendamaikan. Saudaraku, banyak kesaksian orang-orang di luar pulau, luar negeri itu bertemu dalam penggembalaan secara rohani dengan saya lewat mimpi, lewat penglihatan. Saudaraku, jadi yang pertama tampilnya pelayanan imam besar, ya. Kemudian yang kedua, saudara harus ketahui kalau kita masuk di dalam 7 tahun terakhir, ini diutusnya hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang yang bertugas memimpin jemaat pada kesempurnaan. Ini nubuatannya dahulu di dalam Daniel 12 ayat 3 itu bintang-bintang itu nanti akan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian tanda selanjutnya kalau kita masuk 7 tahun terakhir itu terjadinya kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih itu apa, saudaraku? Kegerakan rohani, satu kegerakan rohani yang
bertujuan untuk menjangkau Israel supaya menerima Injil. Nah, untuk kegerakan kuda putih, di mana para hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, kita semua memiliki hati yang terbeban untuk menjangkau bangsa Israel. Sudah saya gaungkan, sudah saya canangkan mulai beberapa bulan yang lalu. Genderang kegerakan kuda putih mulai saya canangkan, ya saudaraku. Tetapi ini pun saudara belum akan ngerti kapan saat perjamuan kawin anak domba itu. Ini baru tanda. Kemudian saudaraku, selain kegerakan kuda putih, itu kemudian terjadinya dilepasnya kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, dan kemudian ada perang dunia yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Itu salah satu tanda kalau kita sudah masuk di 7 tahun terakhir. Jadi nanti kalau ada bom nuklir yang meledak kemudian menimbulkan korban 1/4 penduduk bumi, ya itu betul kita sudah masuk di Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian setelah itu ada tanda besar lagi, saudaraku, tanda yang bisa dibaca, bisa dilihat, bisa dimengerti oleh semua orang, yaitu terjadinya perang besar lagi yang memakan korban 1/3 penduduk bumi. Ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat yang ke-18 sebagai akibat dari peniupan sangkakala yang ke-6. Di sana nanti yang terjun berperang itu ditulis oleh Alkitab itu 200 juta tentara. Nah, dan korbannya itu 1/3 penduduk bumi. Nah, kalau ini terjadi, saudaraku, maka saudara harus siap-siap, karena sebentar lagi akan ada pengumuman dari hamba yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan hari penyelamatan, bukan hari kedatangan Tuhan ya, hari penyelamatan, hari harpaso, hari pengungsian. Tuhan nggak mencela-mencela. Yang disampaikan oleh malaikat yang berwajah matahari Wahyu pasal 10 itu adalah hari pengungsian, hari penyelamatan, hari harpaso, dan saat antikristus tiba. Itu yang diumumkan oleh malaikat yang berwajah matahari itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian setelah ada tanda perang besar yang memakan korban 1/3 penduduk bumi, Wahyu pasal 9 ayat 18, ini masih ada lagi satu hal yang harus diketahui, yaitu terjadinya pemeteraian permanen gereja seluruh penjuru bumi. Ini terjadi di Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5. Dan itu ditandai dengan sunyi senyap setengah jam di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kemudian membaca kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4, itu ada keputusan surga. Ya, saudaraku, keputusan surga. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4 itu yang disampaikan oleh malaikat sang surya, malaikat yang berwajah matahari. Yang disampaikan apa, saudaraku? Itu tentang hari penyelamatan, tentang hari harpaso. Kalau dahulu ya hari ketika, kalau zaman Nuh itu hari ketika Nuh harus masuk bahtera karena akan ada bencana banjir bah pada saat itu. Nuh dikasih tahu, saudaraku. Nuh itu dikasih tahu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca di Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4, itu di sana ada keputusan surga tentang hari saat penyelamatan dan harpaso. Dan otomatis kalau hari harpaso itu diketahui, itu otomatis hari pernikahan anak domba juga sudah diketahui. Saudara yang dikasih Tuhan, pihak laki-laki, kita kembali belajar tentang
pernikahan rohani. Pihak laki-laki di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu kemudian lari, dibawa kepada Allah dan ketatannya. Pihak laki-laki itu mempersiapkan segala fasilitas surga, tahta surga, kemudian berperang, menghakimi dunia, menghakimi dan mengalahkan iblis. Ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 5 sampai 12. Kemudian lebih nyata lagi penghakiman atas bumi itu dijalankan di Wahyu pasal yang ke-15. Jadi saudara, tentang mereka yang harpaso itu disebut juga, saya sebut sebagai pihak laki-laki. Ini langsung lari dulu sebelum nikah itu, saudaraku. Lari dulu kepada Allah dan ketatannya. Untuk apa? Untuk membangun kemuliaan. Mau menikah itu seorang laki-laki harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau di lagu itu ada mempersiapkan kereta kencana ya untuk menjemput sang putri ya. Tetapi kalau mempelai pria surga ini tentunya mempersiapkan segala sesuatu, mempersiapkan tahta. Kalau sudah baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 5 sampai ke 12. Jadi pihak laki-laki itu lari dulu ke tahta Allah untuk mempersiapkan segala fasilitas pernikahan anak domba di Wahyu pasal yang ke-19. Lari ke tahta surga, kemudian berperang menghakimi dunia, kemudian menghakimi dan mengalahkan iblis. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 sampai 12 saya bacakan. Perempuan itu, ini ayat yang ke-6 ya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ini pihak perempuannya. Kalau pihak laki-lakinya itu yang ayat 5, saudaraku, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dibawa lari kepada Allah dan ketatannya, saudaraku. Nah, ini pihak laki-laki itu di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, dan pihak wanita itu di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Nah, kemudian mungkin orang bertanya, loh, ini nanti anak menikah sama ibunya sendiri? Bukan begitu, saudaraku. Ini artinya, saudaraku, Wahyu pasal 12 itu secara umum itu menunjuk kepada gereja Tuhan. Gereja Tuhan secara umum dari berbagai macam tingkatan iman. Nah, dari gereja yang terdiri dari berbagai tingkatan iman itu nanti akan menghasilkan output yang pertama itu orang-orang yang harpaso, yang langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya. Output yang kedua itu digambarkan dengan wanita itu sendiri, lari ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Kemudian output yang ketiga itu benih yang tertinggal yang diperangi oleh iblis. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7. Nah, kalau kemudian ada yang bertanya, loh, nanti itu anaknya menikah sama ibunya? Bukan, saudaraku, itu sesama jemaat yang memiliki perbedaan kadar rohani. Nikah itu apa toh, saudaraku, di dalam bahasa rohani? Itu menyatunya roh kembali, saudaraku. Jadi bukan seperti nikah yang digambarkan oleh fisik manusia. Pernikahan rohani itu kembalinya menyatunya roh orang-orang benar, jiwa-jiwa orang-orang benar, saudaraku, dan sesuai dengan posisinya masing-masing di dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Jadi pihak laki-laki, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu dia lari kepada Allah dan ketahtanya. Kemudian pihak wanita itu diungsikan ke suatu tempat. Di sini dikatakan supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ini pihak wanita itu diungsikan, dipingit. Jadi kalau wanita itu sebelum menikah dipingit, badannya dirawat dulu supaya makin cantik, kekurangannya disempurnakan, saudaraku. Demikian pula pernikahan di akhir zaman, supaya manusia rohaninya itu semakin sempurna, maka orang-orang yang diungsikan ini mengalami penyempurnaan, yang gambarannya nanti di Yesaya pasal 35 itu. Saudara yang dikasih Tuhan, nah pihak laki-laki itu ke tahta Allah itu untuk mempersiapkan segala sesuatu, kemudian berperang tugasnya juga, saudaraku. Kita akan baca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Nah, jadi ketika anak laki-laki itu lari kepada Allah dan ketahtanya, bersih-bersih surga, saudaraku. Kemudian dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Iblis juga ngerti, saudaraku, kalau nanti masa antikris itu tiba. Masa antikris itu terjadi karena apa tuh, saudaraku? Karena iblis yang naik turun mendakwa saudara kita siang dan malam itu sudah dikalahkan dengan kelahiran anak laki-laki yang dibawa kepada Allah dan ketahtanya tadi. Sudah dikalahkan, akhirnya tidak bisa lagi mendakwa, naik turun surga bumi, mendakwa seperti ketika mendakwa Ayub itu, nggak bisa lagi. Akhirnya dia dicampakkan ke bumi, dikatakan di sini. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Celakalah hai bumi dan laut. Bumi itu nanti tempat munculnya nabi palsu, Wahyu pasal 13 ayat yang ke-11. Kemudian laut itu tempat munculnya antikris, Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi iblis yang nanti memanifestasikan dirinya di dalam diri antikris dan nabi palsu itu akan ngamuk di dalam geram yang begitu dahsyat. Karena apa? Di sini Alkitab menulis, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara, kalau harpazo sudah terjadi, pengungsian sudah terjadi, saudaraku, dan masa antikris terjadi, iblis dicampakkan ke bumi, itu iblis pun ngerti, saudaraku, waktunya sudah dekat. Apalagi orang yang harpazo sudah tahu, saudaraku. Apalagi orang yang diungsikan sudah ngerti berapa lama lagi Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria itu akan datang.
Nah, inilah pengumuman tentang saat pernikahan anak domba itu tiba. Diumumkannya di Wahyu pasal 10, kemudian pelaksanaannya di Wahyu pasal yang ke-12 itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pihak perempuan itu sebelum menikah itu dipingit, diungsikan atau lari ke padang belantara pengungsian Veogo, ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Nah, hari kedatangan Tuhan itu memang tidak diberitahukan juga. Perhatikan baik-baik ya, hari kedatangan Tuhan memang tidak diberitahukan juga, tetapi manusia otomatis akan tahu ketika terjadi harpazo. Wah, ini sudah ada harpazo. Ada teman yang biasanya teman ngobrol kok mendadak diangkat, sudah terjadi harpazo. Itu sudah ngerti, saudaraku. Otomatis sudah ngerti. Kok di bumi sudah terjadi masa antikris, ada pemaksaan tanda 666. Saudaraku, orang sudah menjadi ngerti bahwa kedatangan Tuhan itu tidak akan lama lagi. Kalau ada pemaksaan tanda 666 atau karagma, Wahyu pasal yang ke-13 ayat 16 sampai 18 itu, saudaraku, itu kedatangan Tuhan sudah bisa dihitung, saudaraku, yaitu 42 bulan lagi langsung Tuhan Yesus datang. Saudaraku, maka iblis pun ngerti hitungan itu, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kedatangan Tuhan memang tidak diberitahukan juga, tetapi manusia otomatis akan tahu ketika terjadi harpazo. Temanku yang biasanya ngobrol-ngobrol, dia yang rohani sekali, tiba-tiba sudah harpazo, dibawa, diubahkan dalam tubuh seperti Elia, diubahkan dalam tubuh seperti Musa ketika bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-17 itu. Saudaraku, ketika itu terjadi, otomatis orang itu akan tahu, saudaraku. Ketika terjadi pengungsian, orang-orang diungsikan dengan cara yang dahsyat, seperti ketika Filipus itu diungsikan dari Gaza ke Asdod, ya, dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa, dipindahkan dalam waktu sekejap setelah membaptis sida-sida dari Ethiopia. Itu yang diungsikan seperti itu, masih pakai baju kalau yang diungsikan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan ketika bumi itu mulai dilanda masa antikris, orang-orang yang tertinggal pun itu tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Dan iblis juga tahu bahwa waktunya sudah singkat. Alkitab tadi nulis, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-12 tadi nulis, iblis itu juga ngerti waktunya sudah singkat kalau sudah ada harpazo itu. Saudara, jadi ketetapan hari penyelamatan dan pengungsian yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-10 itu pengumumannya, kemudian pelaksanaannya di Wahyu pasal 12 itu pelaksanaan harpazo. Harpazo itu Tuhan belum datang, saudaraku. Tuhan itu datang di perjamuan malam kawin anak domba, Wahyu pasal 19 itu, saudaraku. Saudara bisa menyimak tentang detail itu pada pokok bahasan yang lalu. Jadi ketetapan hari penyelamatan dan pengungsian itu dikatakan dengan sumpah oleh malaikat yang berwajah matahari. Ketika hari penyelamatan itu diketahui, otomatis hari pernikahan anak domba atau yang identik dengan kedatangan Tuhan Yesus juga diketahui, karena Alkitab menulis sesudah hari penyelamatan, sesudah pengungsian itu ada 1260 hari lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saya ulangi ya, ketetapan hari penyelamatan dan pengungsian itu dikatakan dengan sumpah oleh malaikat yang berwajah matahari di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 6, dengan sumpah. Karena nanti hamba Tuhan itu
yang disebut sebagai malaikat sidang itu, bahkan ketujuh guru pun itu disebut sebagai malaikat sidang. Bahkan Yerusalem baru itu dibangun juga menurut ukuran hasta yang juga adalah ukuran manusia. Saudara, ini sebetulnya membahasakan bahwa yang disebut dengan 7 bintang, 7 malaikat sidang yang berkiprah untuk mencurahkan penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, 7 bokor murka Allah, itu sesungguhnya adalah manusia. Makanya di dalam kitab Wahyu itu dituliskan Yerusalem baru itu temboknya diukur menurut hasta malaikat yang juga adalah hasta manusia. Saudaraku, jadi di sana diterangkan begitu jelas ya. Saudaraku, kita akan membaca kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 6. Nah, ini malaikat hamba Tuhan ini yang mendapat wahyu tentang hari penyelamatan, mendapatkan wahyu tentang hari Harpaso, mendapatkan wahyu tentang hari pengungsian, bukan tentang kedatangan Tuhan loh ya. Alkitab memang nggak nulis kalau tentang kedatangan Tuhan, tetapi tentang hari Harpaso, tentang hari penyelamatan, tentang hari pengungsian, tentang kapan masa antikris terjadi. Nanti akan ada hamba Tuhan yang dipakai khusus untuk mengetahui hari ini. Inilah yang disebut sebagai malaikat sang surya, malaikat yang kuat yang turun dari surga. Ini juga yang disebut dalam Yesaya 46 itu sebagai bahwa Tuhan memanggil seorang laki-laki dari timur, seorang laki-laki takdirku dalam bahasa lamanya, ditulis seperti itu, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk rahasia ini, untuk mengetahui rahasia kapan hari pengungsian, kapan hari Harpaso, kapan masa antikris itu terjadi. Kita akan baca Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Tentang pokok bahasan ini sudah sering saya terangkan. Kemudian dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring seperti singa yang mengaum, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Padahal ada perintah janganlah bersumpah. Saudara, tetapi karena ini sesuatu yang sangat penting, saudaraku, ini ada hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada malaikat ini, sehingga dia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya tidak akan ada penundaan lagi. Tidak akan ada penundaan lagi untuk segera Harpaso, untuk segera mengungsi, untuk segera terjadi masa antikris di muka bumi. Dan kalau Harpaso itu sudah terjadi, maka hari pernikahan anak domba, hari perkawinan anak domba itu sudah bisa diketahui. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar, segera dan kitab Wahyu memberkati. Haleluya. Amin.